Jumpa kembali di channel Omah Solusi Indonesia dengan membawakan satu topik baru dengan judul apa itu SID BI Checking. Dan saya akan mulai menjelaskan singkatan apa itu SID. SID adalah singkatan dari Sistem Informasi Debitur. Dan periode lalu bank-bank atau lembaga keuangan lainnya senantiasa melaporkan atas debitur yang saat ini sedang mereka tangani kepada Bank Indonesia, sehingga itu seringkali disebut dengan SID yang tadinya sudah saya jelaskan, Sistem Informasi Debitur dari bank atau dari lembaga keuangan yang lainnya melaporkan kepada Bank Indonesia atas semua debitur yang sedang mereka tangani. Akan tetapi pelaporan bank ataupun pelaporan lembaga keuangan telah beralih melaporkan yang tadinya dari Bank Indonesia, sekarang mereka melaporkannya kepada Otoritas Jasa Keuangan dan sering kita singkat dengan istilah OJK. Dan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, nama yang tadinya SID Sistem Informasi Debitur telah diganti nama menjadi SLIK yang diuraikan dengan Sistem Layanan Informasi Keuangan. Jadi dari beralih BI menuju OJK, tadinya SID BI Checking beralih menjadi SLIK. Akan tetapi sistem penilaian yang sampai saat ini digunakan dari BI maupun OJK adalah tetap sama. Mereka memberikan nilai atau skor atas kelakuan debitur dengan 5 angka. Saya akan mulai jelaskan satu persatu. Kualitas 1, istilah umumnya lancar. Itu karena debitur senantiasa melakukan pembayaran tepat waktu. Kualitas 2, istilah umumnya dalam perhatian khusus. Itu karena debitur pernah atau sedang melakukan keterlambatan bayar antara 30 hari sampai dengan 90 hari. Kualitas 3, istilah umumnya kurang lancar. Itu akibat debitur sedang atau pernah mengalami keterlambatan bayar antara 90 hari sampai dengan 120 hari. Kualitas keempat, istilah umumnya diragukan, dan itu karena debitur sedang atau pernah melakukan keterlambatan bayar antara 120 hari sampai 180 hari. Dan kualitas terakhir, kualitas 5, istilah umumnya macet. Itu karena debitur tidak melakukan pembayaran lebih dari 180 hari. Saya
telah menjelaskan apa itu SID BI checking yang sekarang telah berganti nama dengan nama SLIK versi umum. Dan saya mulai akan membawa kalian masuk ke versi Omah Solusi Indonesia. Versi Omah Solusi Indonesia nilai yang dari bank-bank atau lembaga keuangan diinput, dimasukkan, dilaporkan kepada yang dulunya OJK, yang dulunya BI, sekarang dilaporkan ke OJK. Dan itu kita ibaratkan kita sedang bersekolah, baik itu mungkin SD, baik itu mungkin SMP, baik itu mungkin SMA, atau kita sedang berkuliah. Pada saat kita sekolah, pada saat kita kuliah, pada saat itu pula kita mendapatkan nilai seperti persis sama pada saat debitur meminjam ke bank atau ke lembaga keuangan. Bank atau lembaga keuangan akan memberikan nilai atas pinjaman yang mereka lakukan, dalam arti tepat waktu, telat dan sebagainya. Jadi intinya kalau kita sedang katakanlah kolek 5 atau kualitas 5, itu artinya kita sedang tidak naik kelas. Nah, kita akan tercatat di rapot pernah tidak naik kelas. Yang jadi masalah, kelanjutan di kemudian harinya seperti apa? Ada dua kemungkinan yang sering terjadi ketika saya istilahkan kita sedang macet atau sedang tidak naik kelas. Kemungkinan yang pertama, kita berusaha bangkit. Kita berusaha bekerja dengan baik. Kita berusaha memperbaiki kondisi finansial sampai akhirnya kita mempunyai sejumlah uang dan kita bisa menebus atau membayar kewajiban atas hutang yang macet tadi ke bank terkait. Dan ketika kita berhasil membayar, itu artinya kita ibaratkan sekolah akhirnya naik kelas atau akhirnya lulus dengan mendapatkan surat keterangan lunas. Itu adalah ijazah kita bahwa kita bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya, bahwa kita di periode berikutnya bisa meminjam lagi kepada bank terkait atau bank yang lainnya atau ke lembaga keuangan yang lainnya. Tapi opsi kedua atau yang sering terjadi adalah kita tidak ada upaya untuk memperbaiki kondisi finansial. Kalau kita istilahkan sekolah, kita tidak mau belajar, bahkan lebih balilo. Dan jika itu terjadi di periode lama, baik itu misalkan kita sekolah di SD, SMP, SMA, ataupun di universitas, yang terjadi kita akan di drop out. Ini sama persis di SID BI checking ataupun di SLIK. Ketika kalian berkoboiria, ketika kalian lama sekali tidak memikirkan bayar utang di periode tertentu, kalian akan kena yang namanya write over atau dihapus bukukan. Dan ketika itu terjadi, artinya selama kalian hidup
tidak akan bisa lagi untuk berhutang di bank ataupun lembaga keuangan yang menjaga tolok ukur akan SEDP checking atau SLIK. Jadi kalau kita kembali dulu di kuliah atau di SD, SMP, SMA, sekolahan kita atau universitas kita akan segera mendrop out kita. Dan ketika itu terjadi, artinya selamanya kita di dalam SEDP checking atau SLIK dengan kondisi tidak naik kelas. Jangan sampai itu terjadi pada kalian. Usahakanlah kita boleh pernah tidak naik kelas, tapi harapannya perbaikilah kondisi di kemudian hari agar supaya walaupun pernah tidak naik kelas, tapi endingnya adalah lulus. Semua saya kembalikan pada kalian tentang pengetahuan SEDP checking atau SLIK yang kita ibaratkan kita sedang sekolah atau menempuh pendidikan. Mengalami gagal, mengalami tidak naik kelas, mengalami macet, tapi mau berusaha, mau berjuang untuk agar supaya akhirnya mentas dari SEDP checking, mentas dari SLIK, lulus dari SD, lulus dari SMP, lulus dari SMA, lulus dari universitas, atau kalian emang gua pikirin dan itu artinya di jenjang pendidikan atau di jenjang perbankan karir Anda tamat. Jadi jangan pernah menyerah, tetap semangat, dan ingat badai pasti berlalu.